Selama ini orang ngira kalau pendapatan tinggi udah pasti kaya raya, padahal nggak kayak gitu. Coba kita lihat Michael Jackson, salah satu bintang pop terbesar di dunia yang meninggal dengan kondisi bangkrut dan hutang 500 juta USD. Rumus untuk menjadi kaya adalah pendapatan tinggi plus kemampuan untuk mengelola keuangan. Nah, kalau Michael Jackson aja bisa bangkrut karena nggak bisa ngatur duit, apalagi kita. So, ini dia 5 kesalahan dalam mengatur keuangan yang wajib kalian hindarin. Kesalahan pertama adalah ngeluarin duit buat hal-hal yang nggak perlu, baik secara sadar maupun gak sadar. Sadar sih sebenarnya duit buat makan di luar udah habis, tapi ini ada teman SMP ngajak ketemu, masa iya nggak diain? Ya udah deh kali ini aja. Atau Sadar sih duit buat belanja baju udah habis, tapi ini ada dress lucu banget, mana lagi diskon lagi. Ya udah deh bulan ini aja. coba deh cek berapa kali sekali-sekali yang teman-teman ucapin setiap bulan. Mengelola uang itu bukan cuman soal bikin budget, tapi juga soal disiplin terhadap budget yang udah teman-teman bikin. Kalau teman-teman kesulitan dalam disiplin budget, teman-teman bisa gunain 2 cara. Kalau teman-teman sifatnya masih sering pakai cash, kalian bisa misahin duit gaji kalian ke amplop-amplop sesuai jenis pengeluaran. Misalnya pengeluaran untuk makan, untuk belanja sembako, untuk cicilan rumah, cicilan listrik, dan seterusnya. Tapi kalau kalian orangnya cashless kayak aku, pakai aja fitur kantong yang ada di bank digital, misalnya Bank Jago, Bank Jenius, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kalau budget kalian di satu kantong udah habis, ya udah kalian harus disiplin. Karena kalau kalian gak disiplin, berarti kalian akan menggunakan uang simpanan dan tabungan kalian untuk hal-hal yang gak perlu seperti itu tadi. Pengeluaran lain yang gak penting yang biasanya kita gak sadar adalah biaya berlangganan. Coba teman-teman cek, siapa di sini yang masih bayar member gym tahunan padahal gak pernah ke gym? Atau siapa yang masih bayar langganan TV kabel padahal nggak pernah nyentuh TV? Dan masih banyak lagi biaya berlangganan lainnya seperti Netflix, Disney Plus, Spotify, dan lainnya yang mungkin nggak pernah teman-teman pakai. Jadi saranku teman-teman cek lagi mana yang bisa di stop. Karena kalau kalian bisa hemat 1 juta aja per bulan, berarti itu 12 juta per tahun. Dan kalau itu kalian investasiin di instrumen yang returnnya 10% aja per tahun, dalam 10 tahun kalian bisa dapat 207 juta. Gede banget kan? Kesalahan kedua adalah kalian rajin nabung. Yes, kalian gak salah dengar. Kalau kalian rajin nabung di rekening tabungan, itu salah banget. Yang benar adalah kalian rajin nabung di rekening investasi. Kenapa? Rekening tabungan tuh bunganya kecil banget, gak sampai 1% per tahun. Itu pun belum dipotong pajak 20%. Jadi taruhlah bunganya 0,8% per tahun. Sementara inflasi Indonesia itu sekitar 3% per tahun. Jadi kalian sebenarnya rugi, minus 2,2% per tahun. Belum lagi dipotong biaya administrasi bulanan yang setahunnya bisa sampai 200.000. Aku kasih perbandingannya ya, kalau kalian rajin nabung 1 juta per bulan di rekening tabungan versus 1 juta per bulan di rekening investasi yang returnnya 8% per tahun. Tim investasi di akhir tahun ke-20 akan dapat 593 juta. Sementara tim nabung cuma akan dapat 195 juta. Ini bahkan lebih kecil daripada 1 juta dikali 20 tahun dikali 12 bulan. Jadi kalian rugi banget kalau kalian masih nabung di rekening tabungan doang. Kesalahan ketiga, ini masih ada hubungannya dengan kesalahan kedua, yaitu nunda-nunda buat investasi. Aku yakin sih sebenarnya udah banyak yang tahu manfaat dari investasi, tapi ada aja alasannya buat mulai investasi. Ada yang bilang kalau investasi itu mahal dan mereka nggak punya duit. Ada juga yang beralasan investasi itu risikonya gede, jadi mereka takut. Padahal kenyataannya 10.000 aja kalian udah bisa beli reksadana buat investasi. Dan banyak juga instrumen investasi yang sangat amat aman bahkan anti rugi, seperti reksadana pasar uang, SPN retail, atau deposito lah, cari yang bunganya tinggi. Investasi itu nggak perlu dibikin rumit teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu cara milih saham, beli aja reksadana. Dan kalau teman-teman belum familiar sama reksadana, SBN retail, dan sebagainya, teman-teman bisa cek kedua video aku ini karena aku udah jelasin lebih detail di situ. Nah, ada lagi nih orang yang nunda investasi karena dia mau coba-coba time the market, maunya beli pas harga murah dan jual di harga tinggi. Kalau semua orang bisa kayak gitu, nggak akan ada lagi orang miskin di dunia ini. Karena pada kenyataannya nggak ada yang bisa prediksi 1 detik ke depan harga saham itu naik apa turun. Jadi strategi yang tepat sebenarnya adalah kalian rutin aja nabung setiap bulan ke instrumen investasi yang udah kalian pilih. Salah satu lembaga riset di Boston menyebutkan bahwa orang yang rutin investasi di S&P 500 Index dari tahun 95 sampai 2014 itu punya return tahunan sekitar 9,85%. Jauh lebih tinggi daripada mereka yang keluar masuk dari pasar, returnnya cuma 5,1%.
kalau masih ada yang tanya, kapan waktu yang tepat buat investasi? Jawabannya adalah sekarang, sesegera mungkin. Aku kasih ilustrasi ya, ada Budi, ada Siti. Dua-duanya berusia 30 tahun dan mereka mau invest 1 juta per bulan di instrumen yang returnnya 10% per tahun. Bedanya, si Budi udah mulai investasi 5 tahun yang lalu. Di saat mereka dua-duanya berusia 50 tahun, Siti akan punya uang 797 juta. Sementara Budi akan punya uang 1,34 miliar. Jadi selisih mulai investasi 5 tahun bisa bikin kalian rugi 600 juta. Jadi nunggu apa lagi sih buat investasi? Kesalahan keempat adalah nggak punya dana darurat. Oke, investasi itu penting, tapi sebelum kesana teman-teman harus punya dana darurat terlebih dahulu. Dana darurat ini adalah uang yang sudah kalian sisihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di masa depan. Misal, kebutuhan berobat, kebutuhan untuk biaya rumah sakit, untuk biaya reparasi mobil yang kecelakaan, servis AC, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman nyepelein uang darurat karena kalian merasa punya pekerjaan tetap, kurasa teman-teman perlu lihat lagi dan berkaca ke kondisi pandemi kemarin. Sampai Maret 2021 ada 29,4 juta tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK. Aku nggak kebayang gimana mereka bisa hidup kalau mereka belum nyiapin dana darurat. Oleh karena itu, dana darurat tuh penting banget. Kalau kalian masih single, kalian bisa siapin 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Kalau kalian sudah menikah, siapkan minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau kalian belum punya dana darurat, bisa dicicil sedikit demi sedikit dari gaji kalian. Ambil 1%, ambil 5%, ambil 10% sampai terkumpul minimal dana daruratnya itu tadi. Kesalahan kelima adalah kalian menggunakan kartu kredit atau pay later untuk kredit-kredit yang sifatnya konsumtif. Sekarang saking mudahnya banyak yang ngira kalau utang-utang ini tuh dianggap sebagai tambahan penghasilan. Padahal nggak kayak gitu. Kalian tuh cuman boleh ngambil utang konsumtif kalau kalian yakin kalian punya gaji untuk melunasinya. Utang-utang ini akan sangat memberatkan kalian karena bunganya gede banget. Sebenarnya dua hal ini agak berbeda ya antara kartu kredit dan pay later. Kita bahas yang kartu kredit dulu. Kartu kredit sebenarnya membantu dan dia tidak merugikan kalau teman-teman langsung bayar full ketika jatuh tempo. Tapi kalau teman-teman sengaja menyisakan tagihannya, ini yang bahaya. Misal nih, teman-teman beli barang 3 juta pakai kartu kredit dan berniat untuk menyicil 150.000 per bulan. Bunga kartu kredit itu sekitar 2% per bulan dan dengan cicilan 150.000 per bulan tadi, cicilan kalian baru akan lunas setelah 26 bulan, bukan 20 bulan. Dan in total kalian bayar bunga sekitar 870.000, which is 30% dari nilai utang awal kalian. Sementara pay later, aku sangat tidak merekomendasikan karena bunganya gede. Misalnya kalian beli baju 300.000, bunga Shopee Pay Later tuh 2,95% per bulan. Berarti kalau kalian nyicil 6 bulan, total bunga yang akan kalian bayar adalah sekitar 32.000 dan itu 10% dari harga baju yang kalian beli. Belum lagi kalau kalian telat bayar, kalian bisa kena denda keterlambatan 5% per bulan. Berarti per bulan bunga kalian hampir 8%, which is tuh menurutku gede banget. Tapi kalau kalian memang kepaksa banget pakai pinjol, pakailah hanya untuk kredit-kredit yang produktif. Misal kalian beli HP untuk jualan online, atau kalian beli alat masak untuk nanti modal kalian jualan makanan. Dan cicilannya pastikan nggak lebih dari 30% pendapatan rutin kalian. Utang di kartu kredit dan pinjol ini sangat penting untuk kalian perhatiin teman-teman, karena kalau sampai kalian telat bayar, itu data kalian masuk di sistem dan ini akan ngaruh ketika nanti kalian pinjem utang di bank misalnya untuk KPR. Ketika kredit scoring kalian menunjukkan kalian pernah telat bayar, maka bunga yang akan dibebankan bank untuk KPR kalian akan lebih tinggi. So, itu tadi 5 kesalahan dalam mengelola keuangan yang wajib kalian hindarin. Share dong di komen, kalian pernah ngelakuin kesalahan yang mana sih dan gimana cara kalian untuk menghindarinya. Thank you for watching ya.